Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma firli faqihni fid din wa 'allimna at-ta'wil rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus sholihah. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika bukan karena Allah, mustahil kita semua berada di sini di majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kegiatan kita pada pagi hari ini. Mari kita juga bersama-sama bersyukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan juga kesempatan, sehingga kita bisa hadir di halaqah tarbiyah muslimah yang insya Allah akan dibersamai oleh Ustazah kesayangan kita, Ustazah Lydia Rusli. Insya Allah menjadi saat yang penuh berkah bermulazamah. Sholawat ring salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, junjungan kita Nabi akhirul zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi utusan Allah terakhir yang membawa risalahnya kepada kita semua. Kita doakan semoga keluarga beliau, para sahabat, para tabiin, tabiin, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah syikoh di jalan sunnah-sunnahnya, mendapat syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah, dan Allah ridho kita kelak bersama mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita mulai kelas kita ini. Izinkan seperti biasa setiap pekan Ana sebagai moderator membacakan susunan acaranya. Yang pertama Zoom dibuka oleh host, kedua moderator menyapa para peserta yang sudah hadir di Zoom, lalu memulai kelas dengan mukadimah. Acara selanjutnya secara bergantian sesuai nomor yang telah disematkan oleh admin untuk tilawah dan baca terjemah masing-masing, satu baris atau satu ayat. Tidak perlu mengucapkan ta'awudz dan basmalah kecuali di awalan surat saja. Lalu pemaparan materi oleh Ustazah Lydia Rusli sambil memurojaah hafalan-hafalan doa-doa kita yang sudah ditugaskan oleh Ustazah. Lalu setelah selesai pemaparan materi, ada sesi tanya jawab. Silahkan untuk bertanya bisa melalui room chat atau langsung raise hand. Setelah selesai, kelas ditutup dengan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Demikian susunan acara pada kelas kita pada pagi hari ini. Tafadholi di awalan kita mulai di surah Al-Baqarah ayat 130. Insya Allah. Ana izin share screen untuk silakan yang sudah menyiapkan mushafnya. Tadi Ana udah buka ya, sebentar, afwan. Mana ya? ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن Ya, الصالحين. insya Allah. Silakan langsung. Hmm,
Ayat ininya terjemahnya tafadholi. Ya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ayat langsung 130 ya, Ya, Ustazah. Naam. Saya ulang ya, Ustazah. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Sadaqah. Allah. Badaha nomor 2. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Ingatlah ketika Rob berfirman kepadanya, yaitu Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Rob seluruh alam. Selanjutnya, tafadholi. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, ya hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.
6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا كونوا هدى أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut agama Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Allah. Insyaallah. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Robnya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nomor 8, Tafadoli. Ustazah Ida mau baca? Bisa baca, Ustazah? Naam, Umi Feki bisa? Ya, baik Ustazah. Ya Allah, Tafadoli. Fa'in 37 ya Ustazah. 137, naam. Ya, baik. Fa'in amanu bimithli ma bihi faqad tadau. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas sami'ul alim. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman. Tafadoli, Badaha. Yang bisa, yang Endro? Yang bisa? Naam, 138 yang 138 ya. naam. Ya. Si Allah waman ahsanu minallahi sibagah wa nahnu lahu abidun. Abidun yang afwan. Oh, ya. Wa nahnu lahu abidun. Insyaallah. Sibagah Allah, siapa yang lebih baik sibagahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Insyaallah. Yang lagi kurang enak badan yang? Iya, aku lagi flu, lagi Masya batuk. Allah. Syafakilah yang suaranya udah Masya Allah. Baik, barakallah. Selanjutnya, setelah Eyang ada Umi Miftah. Tafadholi, Na'am. Qul atuhajjunana billahi wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun.
Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Rabb kami dan Rabb kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Insya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Selanjutnya ada yang mau baca lagi? Tafadoli, yang menyimak mau baca juga kah? Mungkin lagi repot ya? Lagi Naam, nyepir mobil, belum dapat Insya parkir. Allah. Ya, fi amanillah. Naam, Masalah. belum ada, nggak ada yang baca lagi ya? Berarti terakhir di 139, Masya Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum jami'an. Ummahat yang sudah ikut membaca Al-Quran dan terjemahnya. Semoga yang membaca dan menyimak, mendengarkannya mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan halaqah pada pagi hari ini dengan tidak lupa juga bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan kepada Ustazah Lydia untuk memulai kelas tarbiyahnya pada pagi hari ini, Ustazah. Tafadholi masykurah. Baik, Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum. Innallaha kana 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala Rasulullah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya muqallibal qulub tsabit qalbi 'ala dinik. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah mencurahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat waktu luang, hingga dengan izin Allah kumpulkan kita bersama di majelis ilmu ini dalam rangka menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita, dan memasukkan kita semua ke dalam jannahnya yang kekal dan abadi. Salawat teriring salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada qudwah terbaik kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam ini juga tersampaikan kepada keluarganya, pada istri-istrinya yang mulia radhiyallahu anhunna, kepada sahib-sahibnya yang mulia radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat-umat beliau yang tetap fiqh dan istiqomah di atas jalan-jalan sunnah ini hingga hari kiamat kelak. Semoga kita yang hadir dan duduk di majelis ini termasuk dari umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Baiklah, wahab sekalian, pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi kita di pekan yang lalu. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan materi, kita murojaah sedikit doa-doa kita dengan hafalan surat-surat pilihan kita pada periode ini. Baiklah, kita mulai dari yang pertama ya. Dari Ibu Ani Hasan, ada?
Ya Ustazah. Baik ya. Dari zikir pagi dulu, dari asbahna. Ya Ustazah. Ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Yang tadi belum selesai? Yang Ya, pertama Ustaz. asbahna. Iya. Rabbi Iya. as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da wa Wa wa'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'da. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Ya Ustazah. Rabbi a'udzu bika minal min adzabin finnar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Ya, khabar. Ya, cukup ya. Ya, Kemudian Ustazah. yang kedua, Ibu Endah ada? Ada Ustazah. Ya, lanjut. Allahumma bika Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Baik. Kemudian yang ketiga, Mbak Yuli, Saidul Istighfar. Syahidul istighfar. Ya. Allahumma Anta Rabbi. Allahumma anta khalaqat Allahumma Anta Rabbi. anta rabbi. Allahumma anta rabbi wa anta La khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma Sana'tu. Anatu abula bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Itu saja. Baik, yang keempat, Mbak Ike Rosita. Ada Mbak Ike? Umi Ike, Hadiroh, Ya, ada Ustazah Ustazah. beliau. Ya, silakan. Lanjut setelah Saidul Istighfar yang keempat, zikir pagi. Zikir paginya saya belum hafal, Ustazah. Ya, coba dibuka aja nggak apa-apa. Yang diulangi 4 kali itu, Allahumma inni asbahtu. Allahumma ini asbahtu. Ushhiduka. Bentar, yang halaman berapanya Ustazah ya? Saya nggak pegang bukunya ya, karena memang udah hafal, jadi coba deh ambil. Ya. Halaman 21, Yang 21. Saat pagi membaca 4 kali. Allahumma ini asbahtu. Kayaknya beda yang saya. Oh, na'am. Hmm. Habis Sayyidul Istighfar. Ya, setelah Saidul Istighfar. Setelah. Ya, kayaknya beda ini buku yang saya. Oh, na'am. Dari ya, yang ini. Baca aja nggak apa-apa, Yang zikir yang ininya ya. Pagi, zikir pagi. Yang Setelah dibaca Sayyidul 1 kali ya. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang pertama. Itu yang Ini pertama. yang pertama ya. Na'am. Setelah Sayyidul Istighfar. Urutan di sini di bukunya. Urutan ke-6. Sebelum roditu bilang. Iya, Bukan, Allahumma ini asbahtu ushiduka wa ushidu. Sebelum rodo ini di sini bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu kayak di belakangnya lagi ya itu. Itu doa urutan ke-12. Iya. Sepertinya beda ya yang saya punya ya. Iya, na'am. Nggak apa-apa, selanjutnya apa Ustazah? Iya, selanjutnya Silakan. Umi Wardah ya. Ya. Umi Wardah. Umi Wardah, Hadiroh. Afan belum dibuka, mute tadi. Oh, Masya Allah. Tafadhali. Allah, jadi
Ya, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduhu wa rasuluk. Abduka ya, bukan abduhu ya. Abduka wa rasuluk. Ya. Wa anna muhammadan Abduka wa rasuluk. Oh ya. Ya. Abduka wa rasuluk. Iya, berapa kali itu? Ini 4 kali. Ya, selanjutnya yang ke-6 Umi Yuli ya. Ya Ya, silakan. Allahumma ma asbaha bi ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya. Kemudian yang ke-7 siapa ini ya di sini Ana ya? Ustazah. Nah, silakan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa ant. Ya, berapa kali? Dibaca 3 kali Ustazah. Nah, baik. Yang ke-8 Yang ke-8 Bu Ida. sepertinya beliau tidak menyimak saja Ustazah. Ya, Langsung Umi Feki. Ya, Umi Tafadhali Feki. Umi. Ya, siap Ustazah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, dibaca 7 kali. Ya, 7 kali Ustazah. Lanjut. Yang ke-10 yang Endro. Yang Endro yang zikir pagi ya. Ya, zikir pagi yang Allahumma ini ya. Iya, Nah, betul. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah. Terus di dunia wal akhirah. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyah di dini wa dunia wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min rawati. Allahumma fazni min baini yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzubika an uqtala min tahti. Ya, baik. Lanjut yang ke-11. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah fatiras samawati wal ard rabbal kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. Ya, yang ke-12 Ibu Aryati. Umi Aryati Ada. hadir? Umi Aryati hadir? Oh, naam saja mungkin beliau sedang uzur. Tadi beliau baru datang. Anak kasih Ya. nomor. Naam saja. Lanjutnya? Berarti balik lagi ke nomor 1 aja Ustazah. Oh ya, nomor 1. Sampai habis ya Ustazah. Ya. Silakan Umi Ani. Yang mana lagi sekarang ya Ustazah? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ya Ustazah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah. Sin ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya, dibaca Ustazah. berapa kali? 3 kali Ustazah. Ya, lanjut lagi masih Umi yang pertama. Ini pendek-pendek. Setelahnya Umi Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya, berapa kali? 3 kali Ustazah. Ya, lanjut 1 kali lagi. Ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghis aslih li sya'ni kullah
ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Baik, ya. Selanjutnya yang kedua, Umi Endah. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni. Adek. Naam. Ya, lanjut. Allahumma inni as'aluka khairu hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzu bika min syarri ma fih wa syarri ma ba'dah. Ya, lanjut. Masih saya Ustazah? Iya, bukan urutan yang selanjutnya. Yang ke Bu Yuli. Ya. Padahal. Umi Yuli ya. Silakan. Umu Yuli, oh beliau mungkin ke hamam. Yuli yang mana? Umi Yuli Oh, Zaki. Yuli Zaki. Umi Yuli Oh, ya. Zaki. Udah aku tutup dulu kalau gitu. Nah. Umi Yuli ada, Umi Yuli. Oh baik. Berarti lanjut. Iya. Umi Ika mau baca? Yang di saya yang Hayyu ya Qayyum itu sudah. Iya, habis itu setelah itu Asbahna ala fitratil Islam. Ya benar, ini beda bukunya ya Allah. Ya, Yang Masya di Allah. saya baca aja ya. Iya, itu ada tadi Asbahna ala fitratil Islam. Ala kalimatil ikhlas, wala dinin nabi. Dari Roditu tuh beda. Roditu terus ya Hayyu ya Qayyum. Ya, setelahnya itu udah tadi. Asli. Oh ini udah ya. La Udah. ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu di depan tadi, itu di depan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Asbahna ala fitratil Islam. beda benar, nggak ada. Naam. Labasa Wardah, tafadholi. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ya. Lanjut. Boleh Umi Yuli. Umi Yuli Boyolali. Naam. Subhanallahi wa bihamdih. Berapa kali? 100 kali, Us. Baik. Ya, lanjut masih Umi Yuli. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, berapa kali? 100 kali atau 10 kali? Ya, 100 kali ya pagi hari. Lanjut, kemudian setelah Umi Yuli yang ketujuh. Ana Ustazah. Silakan. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya. Berapa kali? Ini dibaca subhanallah wa bihamdi 100 kali juga ya Ustazah? 3 kali ya Ustazah? 3 kali. 3 kali. Ya, baik. Yang ke-8. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Astagfirullah. Ya, lanjut nggak apa-apa. Astagfirullah wa atubu ilaih. Berapa kali? 100 kali Ustazah. Iya, terus. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. 10 kali Ustazah. Ya, baik ya, ini zikir pagi kita. Kemudian dari atas lagi, dari satu Ibu Ani. Iya, ada Ibu Ustazah. Ani? Ya, Ya, baik Ustazah. ya. Doa iftitah yang sudah dihafal. Ya, Ustazah. Allahumma ba'id baini wa baina hatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Allahumma naqqini min hatayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ghsilni min hatayaya bil ma'i was salji wal barad. Oh ya, khotoyaya, bukan ha ya. Khotoyaya, ya Ustazah. Kemudian yang kedua, Umi Endah ada? Umi Endah, Hadirah. Iya. Dipencet-pencet.
Oh, Ya, baik, Mbak Apa? Enda. Doa masuk dan keluar rumah. Doa masuk dan keluar rumah. Doa masuk rumah dulu ya Ustazah. Ya, masuk rumah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna Ya, summa liyusallim ala ahli. Kalau ya. keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, ya. Lanjut yang ketiga. Apa nih? Ketiga nih. Ketiga Umi Yuli. Umi Yuli kemana Hmm. ya? Umi Yuli? Masya Allah. Lanjut aja Ustazah. Ya, Mungkin lanjut ya. sedang ada. Yang keempat silakan. Empat. Ya. Umi Ada? Ike, Umi Ike, Umi Ike. Ada ya. Ada, Baik. ada. Doa masuk dan keluar masjid. Allahumma inni abwaaba rahmatika. Keluarnya? Keluarnya a'udzubillahi sami. Keluarnya tuh yang a'udzubillahi samiil alim. Minasyaitonir rajim. Ya, kalau yang pendeknya masuknya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Min fadlik. Allahumma Ya. inni as'aluka min fadlik. Yang pakai Ya. ta'awudz itu apa ya Ustazah? Yang pakai tahu itu lanjutannya itu yang sempurna. Yang Maksudnya bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Maksudnya keluarnya bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Oh iya. Ya, Ya, Ustazah. ya. Baik, lanjut yang keberapa sekarang? Urutannya lanjut ya. Apa Ustazah? Ya. Doa mau tidur dan bangun tidur. Wardah ya, Iya, Ustazah. Ya. iya. Umi Wardah. Kalau mau tidur, Bismika Allahumma ini Ya. Mau ya tidur, Allahumma Allahumma ini ahya. Allahumma ahya wa bismika amut. Iya, bangunnya? Bangunnya alhamdulillahilladzi alhamdulillah. Ahyana. Ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Iya. Boleh tahu adab-adab tidurnya? Sebelumnya wudhu, terus Iya. membaca kulhu falak anas 3 kali ditiupkan ke tangan, terus diusapkan ke seluruh badan, insya Allah. Sudah itu baca ayat kursi. Iya. Kalau bisa 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Iya. Cukup? Iya, cukup. Iya, baik. Yang keenam? Siapa nih yang keenam nih? Keenam. Mbak Yuli. Iya, baik ya. Doa setelah berwudu. Doa setelah berwudu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Subhanallahumma. Iya, itu juga Iya. Ustaz. Ya, bisa juga itu, ya. Bisa sampai situ juga. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik ya. Kemudian selanjutnya. Mana Ustazah? Ya, baik ya. Doa setelah azan. La ilaha Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasarafa wad darajatal aliyata rafi'ah wa athu maqaman mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Kemudian yang ke-8 doa saat belajar ya Ustazah. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya siapa ini? Yang ke-10? Eyang? 10 aja, Eyang. Eyang ada, Eyang? Ada Eyang?
Yang lagi kurang sehat sepertinya Ustazah. Ya. Yang Ya. selanjutnya aja ada Umi Miftah Ustazah. Ya, Miftah, ayat kursi. Ayat kursi. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, baik. Yang ke-12 siapa setelah Umi Miftah? Ada Umi Aryati, mau Umi Aryati? Umi Aryati hadir? Beliau kok nggak ada suaranya ya? Umi Ana mau? Umi Ana kayaknya juga ini beliau teh. Umi Ani mau? Umi Ani? Silakan yang mau setoran. Ya Ustazah, nah Ya, Ustazah. Ya, baik. Maaf. ada Ustazah ini Umi Ani. Al-Baqarah 256 setelah ayat kursi la ikraha fiddin. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut fayu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Ya. Kemudian selanjutnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. ya Allah. Ya, baik ya. Ada lagi yang mau setoran? Boleh saya Ustazah, saya baru Ya. masuk tadi ada acara di luar. Ya, baik. Ayat kursi, satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, baik, Insya Allah. Setelahnya, ada yang mau lagi setoran? Silakan. Ibu Arini? Atau siapa? Ini Umi Ana mau? Umi Ana? Yang Endro ini kebuka nih mic-nya yang mau setoran yang masuk dulu. Masya Allah. Kalau masih ada di ini aja Ustazah, nggak apa-apa, selanjutnya Ustazah. Di nomor berikutnya balik lagi nggak apa-apa Ustazah. Oh ya. Atau cukup lah ya? Jam 11 kurang? Nah, Sudah Ustazah. kebagian semua ya? Ya. Insya Allah Ustazah. Nah, Baik. Baik. Kalau gitu kita langsung masuk materi ya. Siap Ustazah. Ana izin share screen Ustazah. Baik, baik. Baik, kita masuk ke materi. Kemarin terakhir di halaman 46, poin yang ke 12 Ustazah. 12 ya. Sekarang ke 13. Ya, Nah, baik. Baik. Baik, sebelum masuk ke materi, ada yang ingin saya sampaikan sedikit ya, berkenaan dengan teknis belajar kita. Ini setelah dimulai, dibuka ya oleh host, ini sebaiknya semua peserta sudah menyiapkan bukunya dan buku Hisnul Muslimnya. Ya, jadi
Bagi yang belum hafal, nanti langsung disediakan zikir paginya, begitu juga dengan doa-doanya ya. Kemudian sehingga bagi yang memang belum hafal bisa membuka bukunya, melihat buku Hisnul Muslimnya. Bagi yang belum hafal, yang sudah hafal ini insya Allah tidak bermasalah ya, sehingga tidak menyita waktu kita terlalu lama untuk menunggu membuka buku-bukunya ya, seperti itu. Baik, kemudian nanti di pertemuan yang akan datang ini membaca Hisnul Muslimnya, zikir pagi dan petang maksud saya, itu dibaca dengan artinya. Misalnya kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah dan seterusnya, setelahnya dibaca artinya. Supaya apa? Supaya kita memahami isi dari doa ataupun zikir yang kita ucapkan ya, supaya lebih masuk ke dalam hati kita ya. Baik, kemudian sekali lagi diperhatikan jangan ada yang tertukar huruf ataupun hurufnya ataupun huruf-huruf hijaiyahnya ataupun hukumnya ya, matnya ataupun yang harus ditakdid itu kita tasdid, yang memang harus gunnah ya kita baca apa adanya ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan materi di halaman 46, masih berkenaan dengan agar muslimah bersemangat menuntut ilmu dan semangatnya tersebut tidak mengendor ya, tidak melemah. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang ke-12 adalah mengetahui cara yang benar dalam mencari ilmu sehingga tidak membosankan lantas meninggalkannya. Nah, ini kemarin sudah kita jelaskan ya. Jadi mengetahui cara yang benar dalam mencari ilmu sehingga tidak merasa bosan lantas meninggalkannya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabat? Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada sahabat ini adalah dengan cara bertahap. Jadi tidak sekaligus. Mengapa tidak sekaligus? Karena itu akan membosankan. Kalau seseorang sudah bosan, maka itu akan membuat dirinya futur, melemah semangatnya. Ya, kalau sudah melemah semangatnya, biasanya akan merasa bosan dan jenuh. Nah, maka Rasulullah SAW tatkala mengajarkan ilmu kepada sahabat itu adalah beliau mengajarkan bertahap ya, dari beberapa poin demi poin. Begitu juga dengan tatkala beliau mengajarkan Al-Qur'an Karim. Ya, bahkan turunnya Al-Qur'an itu pun berangsur-angsur, tidak sekaligus turun pada Rasulullah SAW. Jadi turun kemudian diamalkan, turun kemudian diamalkan dan seterusnya ya, sampai pada akhirnya semua yang diturunkan oleh malaikat Jibril melalui Robnya Allah Azza wa Jalla, itu setiap yang turun itu Rasulullah langsung mengamalkannya ya, langsung mengamalkannya, langsung menghafal dan mengamalkannya, sehingga Rasulullah SAW itu disebut, dijuluki oleh para sahabat itu adalah Al-Quran berjalan. Mengapa demikian? Karena seluruh isi Al-Quran itu sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW di dalam hidupnya. Ya. Kemudian kalau ada sahabat yang disebut seperti Rasulullah SAW berjalan, itu adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar itu disebut sunnah berjalan. Ya, seperti Rasulullah. Semuanya mirip dengan Rasulullah. Kenapa? Tidak satu pun sunnah Rasulullah SAW yang tidak diamalkan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq. Ya, tidak satu pun sunnah Rasulullah yang tertinggal dari Abu Bakar Asy-Siddiq, melainkan semuanya diamalkan. Nah, ini tugas kita. Ya, tugas kita mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Rasulullah SAW semampu kita. Ya, semakin banyak, semakin kita mencintai Allah, semakin kita kenal dengan Allah, maka kita semakin rindu kepada Allah. Rindu pada apa? Rindu kepada kalamnya. Rindu kepada ayat-ayat qauliyahnya. Rindu kepada ayat-ayat kauniyahnya. Ayat qauliyah adalah Al-Quran, ayat kauniyah adalah alam semesta. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, andaikan hati seseorang itu bersih, dia tidak akan pernah bosan-bosan mendengarkan bacaan Al-Quran, ataupun tidak akan pernah bosan-bosan membaca Al-Quran. Ya, seperti itu. Ini sahabat Rasulullah SAW yang paling banyak menghatamkan Al-Quran. Disebutkan beliau ini sehari ya menghatamkan Al-Quran itu 3 kali. Ya, ini Utsman bin Affan. Ya, beliau menghatamkan Al-Quran itu
dalam sehari itu 3 kali. Ya. Bahkan menurut riwayat disebutkan Utsman bin Affan tersebut wafat ketika beliau sedang membaca surat Al-Kahfi, ya, kemudian dipenggal oleh musuh, lehernya sampai terputus 1 kali penggalan. Di saat kepalanya menggelinding ke lantai, ke tanah, karena rumahnya dari tanah, kemudian mulutnya masih terus mengucapkan ayat-ayat qauliyah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati beliau. Ya. Kemudian bagaimana kita selaku umat beliau, bagaimana peran kita selaku umatnya Rasulullah SAW, sudah seberapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang kita amalkan, sudah seberapa banyak hadis-hadis Rasul yang kita hafalkan dan kita amalkan. Ini menjadi tugas kita selagi kita masih hidup. Tugas kita di sisa-sisa umur hidup kita. Ya. Jadi cara Rasulullah SAW menyampaikan ilmu dengan cara bertahap, sama dengan kita umat sekalian. Tatkala kita belajar tarbiyah seperti ini, itu pun dengan cara bertahap. Tidak bisa kita sampaikan sekaligus 1 buku, tidak ya. Karena apa? Karena itu akan membuat kita semakin mudah bosan. Kalau hati sudah mudah bosan, biasanya itu akan ada penyakit futur, ya, melemah semangatnya. Kalau sudah melemah semangatnya, maka seluruh ilmu yang disampaikan itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ya, maka sekali lagi di dalam belajar, luruskan niat kita, kemudian hadirkan hati kita, ya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah perhatikan adab-adab di dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena adab itulah yang akan menentukan kebarokahan ilmu kita, kemanfaatan ilmu kita. Ada 3 hal yang menyertai manusia di alam barzah, semuanya akan kembali pulang. Kecuali pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang seperti apa? Ilmu yang mendatangkan rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang disampaikan ilmu kemudian bertambah rasa takutnya, itulah ilmu yang bermanfaat. Ya, maka sebelum memulai materi, bahkan di setiap pagi kita sudah melantunkan doa di zikir pagi. Salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Suaranya putus, Ustazah. Doa belajar. Kemudian kita berusaha untuk menghadirkan hati. Ya, dalam waktu berapa lama? Dalam kurun 2 jam atau 1,5 jam. Ya, semoga lamanya kita menunggu di 2 jam ini, ya, mendengarkan kajian ini ataupun kita murojaah, ini merupakan amal yang kelak memberatkan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang ke-13, ya. Supaya semangat kita di dalam berthalabul ilmi ini tidak melemah adalah dengan dekat dengan ulama dan majelis-majelis ilmu, ya, supaya kita nggak futur, supaya kita tidak melemah di dalam berthalabul ilmu, itu adalah dekat dengan ulama dan majelis-majelis ilmu. Kalau hari ini kita tidak didekatkan dengan ulama, ya, sulit bagi kita untuk mencari ulama, mana ulama yang benar dan mana ulama yang tidak benar, ya. Kalau ulama tidak benar ini mudah kita dapatkan, ya, tapi ulama yang benar ini sulit untuk kita dapatkan, ya. Maka di saat seperti itulah jangan tinggalkan majelis ilmu, karena majelis ilmu itu adalah sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan tinggalkan teman-teman yang solih, karena teman yang solih itu adalah karunia akbar dari Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba pilihannya. Maka tatkala Allah mengkaruniakan kepada kita teman yang baik, teman yang solih, itu tanda Allah berkehendak baik pada kita. Tanda Allah merahmati kita, tanda Allah menyayangi hambanya. Maka teman-teman semuanya, tatkala Allah hadirkan kita kepada teman yang baik, gandenglah tangannya, jangan dilepaskan. Kenapa? Karena mereka adalah sahabat kita, keluarga kita dari dunia sampai di surganya. Sedangkan keluarga kita, umat sekalian, belum tentu bersama dengan kita dari dunia sampai di surganya. Boleh jadi kita bersama-sama makan dan minum satu keluarga bersama, ya. Kemudian
kumpul keluarga, tapi di akhirat kelak itu berpisah-pisah, ya, berbeda-beda. Kecuali siapa? Kecuali yang memang ruhnya sama, kecuali yang jalan hidupnya sama, kecuali yang sama-sama mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan teman yang solihah, teman yang solih itu adalah orang-orang yang telah Allah berikan hidayah, Allah yang telah memilihkan jalan yang sama, ya, untuk kita bertalabul ilmi dan menggapai keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini dekat dengan ulama dan majelis-majelis ilmu. Kemudian yang ke-14 adalah merenungkan bahwa ilmu itu menjaga manusia dari berbagai fitnah. Merenungkan bahwa ilmu itu menjaga manusia dari berbagai fitnah. Ahli ilmu adalah orang yang teguh menghadapi ujian dan berbagai cobaan. Ya, ahli ilmu adalah orang yang teguh menghadapi ujian dan berbagai cobaan. Dan orang-orang pun ikut teguh bersamanya. Ya, baik, ini saya berikan kisahnya. Siapakah contoh-contoh ahli ilmu yang teguh menghadapi ujian dan berbagai cobaan, dan orang-orang pun ikut teguh bersamanya? Saya ambil contoh, itu adalah Bilal bin Rabah. Kita masih ingat siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasulullah SAW yang dilahirkan dari generasi orang-orang hina, yaitu seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar Asy-Siddiq, ya, seorang budak, ya, yang kulitnya hitam. Tapi salah satu kemuliaan Bilal bin Rabah adalah tatkala Rasulullah SAW ini dihijrahkan dari Sidratul Muntaha, ya, dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, kemudian diperjalankan ke langit, ya, oleh Allah Azza wa Jalla, ya, menaiki kendaraan buraq, ya. Kemudian beliau diperlihatkan seluruh penghuni-penghuni surga dan seluruh penghuni-penghuni neraka. Ya, kemudian di dalam surga itulah Rasulullah SAW mendengar suara terompah Bilal bin Rabah. Ya, Rasulullah diperdengarkan suara terompah Bilal, ya, seorang budak yang disiksa oleh majikannya, kemudian dibebaskan, ditebus oleh Abu Bakar Asy-Siddiq dengan tebusan 3 kali lipat. Dan dengan izin Allah, Bilal tersebut adalah orang yang kokoh memegang keimanannya, ya, sehingga orang-orang pun ikut teguh bersama Bilal bin Rabah. Ya, ini adalah seorang budak, ya. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsadakum wa suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajah-wajah kalian, kepada fisik-fisik kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Amalan apa yang diperbuat oleh Bilal bin Rabah sehingga suara terompahnya terdengar di dalam surga? Maka setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW menemui Bilal. Wahai Bilal, sesungguhnya tatkala aku dimi'rajkan ke langit dan aku mendengar suara terompahmu. Wahai Bilal, beritahukanlah kepadaku amalan apa yang kau kerjakan. Kemudian Bilal berkata, tidak ada ya Rasulullah, melainkan hanya saja setiap kali aku batal, baik itu buang air besar ataupun air kecil ataupun buang angin, aku selalu berwudu. Dan setelah berwudu aku melaksanakan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Itulah amalan yang aku lakukan. Ya. Maka itu yang dilakukan Bilal sehingga suara terompahnya terdengar di dalam surga. Ya. Kemudian siapa lagi contoh sahabat, ya, orang yang ahli ilmu, orang yang teguh menghadapi ujian dan berbagai cobaan, dan orang-orang pun ikut teguh bersamanya. Salah satunya itu adalah Asiyah. Asiyah adalah salah satu istri Firaun. Jadi istri Firaun itu lebih dari satu, ya. Jadi salah satu istri Firaun itu bernama Asiyah, ya, dan Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, ya. Maka Asiyah itu adalah orang yang Allah berikan petunjuk hidayah, dan hidayah yang dia dapatkan itu dari anak angkatnya yang bernama Musa alaihissalam, ya, dari Musa alaihissalam. Kemudian beliau belajar dari Musa, melihat keteguhan Nabi Musa alaihissalam, anak angkatnya Firaun, ya, anak angkat dari ibunda Asiyah, ya. Nah, kemudian Asiyah adalah
salah satu wanita yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Ya. Apa ujian Asiyah? Ujian Ibunda Asiyah adalah beliau disalib hidup-hidup oleh algojo suaminya sendiri, ya, oleh kalau kita sekarang ini pampres, ya, pasukan presiden, ya bahasanya, ya, ataupun tentaranya kerajaan, ya. Jadi Firaun itu adalah raja, ya, raja yang zolim, ya. Kemudian dia mempunyai anak buah yang kasar, ya. Kemudian karena Asiyah ini adalah orang yang mengikuti milahnya Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Nabi Musa, kemudian beliau disiksa oleh atas dasar perintah dari suaminya sendiri yang bernama Fir'aun laknatullah, ya. Kemudian Ibunda Asiyah diterlentangkan tubuhnya, kemudian disalib hidup-hidup kaki dan tangannya secara bersilangan, ya. Kemudian dalam kondisi berdarah-darah, dalam kondisi luka karena dipalu hidup-hidup, ya. Kemudian Asiyah maksudnya Asiyah berdoa kepada Allah dengan doa yang ada di Allah abadikan di dalam surah At-Tahrim ayat 11. Ya, maka boleh doa ini bagi seorang istri yang terzolimi oleh suaminya membaca doa ini. Ya, doa yang diucapkan oleh Ibunda Asiyah, ya, beliau minta agar Allah membuatkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Rabbi bni 'indaka baital fil jannah. Wahai Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, ya. Kemudian menjelang ajalnya, menjelang sakratul mautnya, dalam kondisi najah, Allah Azza wa Jalla menampakkan rumah Ibunda Asiyah di dalam surga, ya. Kemudian dalam kondisi tersalib tersebut, dipalu hidup-hidup, dipalu dalam kondisi hidup, Asiyah tidak merasakan sakit, justru beliau tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena beliau melihat Allah mengabulkan doanya, membangunkan sebuah rumah di sisi Allah di dalam surga, yaitu di Jannatul Firdaus, salah satu surga terdekat dengan Allah, dan yang tertinggi itu adalah Jannah Firdaus. Maka beliau tidak merasakan sakitnya disalib oleh algojonya Fir'aun. Beliau asik memandang rumahnya di dalam surga. Dalam kondisi seperti itu, Fir'aun menyaksikan istrinya tersenyum dalam kondisi disalib. Akhirnya apa? Beliau memerintahkan algojo yang lain untuk membawakan batu yang besar. Batu yang besar untuk ditimpakan ke tubuhnya Asiyah tersebut, ya, sehingga tatkala batu besar tersebut ditimpakan ke tubuh Asiyah, maka Asiyah itu tidak merasakan lagi karena ruhnya sudah dibawa oleh malaikat ke langit, ya, dengan dibawakan ruhnya diletakkan di atas kain kafan yang dibawa oleh malaikat rahmat dari dalam surga, ya, sehingga Asiyah sudah tidak merasakan tatkala badannya terhimpit ditindih dengan batu besar oleh algojonya Firaun, ya. Akhirnya apa? Asiyah wafat menghadap Allah Azza wa Jalla dalam kondisi husnul khotimah, ya, seperti itu. Ini contoh-contoh orang yang teguh di atas jalan hidayah, ya. Orang yang teguh menghadapi ujian, orang yang berilmu dan teguh menghadapi ujian, ya, dan berbagai sehingga orang-orang pun ikut teguh bersamanya, ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Yasir. Yasir itu adalah suami dari Sumayyah. Sumayyah itu adalah sama, ya, beliau adalah tukang sisir anaknya Firaun, ya, Sumayyah. Jadi Firaun itu mempunyai istri dan mempunyai anak dari istri yang lainnya. Tatkala Sumayyah ini tukang sisir, merawat anak-anaknya Firaun. Kemudian tatkala sisirnya terjatuh, kemudian Asiyah mengambilnya dan mengucapkan satu kalimat, Bismillah, dengan nama Allah, bukan mengucapkan dengan nama Firaun, tidak, tetapi mengucapkannya Bismillah. Dan hal itu dilaporkan oleh anak Firaun kepada Firaun. Wahai ayahku, sesungguhnya Sumayyah itu mengakui ada ilah lain selain engkau. Dia mengucapkan dengan nama Allah, ya, bukan dengan nama Firaun. Maka ditanyalah, diinterogasi, ya, si Sumayyah tersebut, dan beliau mengatakan, wahai Firaun, Robku dan Robmu adalah sama, Rob yang menciptakan langit dan bumi, ya, Rob yang menghidupkan dan yang mematikan. Dengan geramnya Firaun, ya, karena dia
Karena Sumayyah mengakui ada ilah lain, ada Rob lain selain dirinya, maka dia pun tidak luput dari siksaan dari Fir'aun sampai di akhir hayatnya. Ya, begitu juga dengan anak yang masih kecil, anaknya Sumayyah yang masih dalam buayan Sumayyah. Itu dimasukkan ke dalam wajan yang mendidih, ya, kemudian sampai anaknya merampung, ya, masak, ya, dan itu dipeliharakan oleh Sumayyah. Namun hal tersebut tidak menggetarkan hati Sumayyah untuk mengatakan Robku adalah ilah. Ya, maka dalam kondisi demikian, maka Allah pun memasukkan Sumayyah ke dalam wajan, ya, wajan yang besar yang airnya mendidih, ya, sehingga dia dan anaknya pun dimasukkan dalam wajan yang mendidih. Namun ada satu riwayat yang menyebutkan anaknya yang masih berumur 2 bulan itu berkata, wahai ibuku, bersabarlah, karena sesungguhnya tempat kita adalah di dalam surga. Ini perkataan anak dari Sumayyah, anak bayi yang belum ada giginya tapi sudah bisa berbicara dengan izin Robnya. Ya, begitu juga dengan Yasir. Ya, Sumayyah dan Yasir ini adalah dari kalangan apa nama itu? Seperti Bilal bin Rabah, ya, dari kalangan orang-orang mustad'afin, ya, orang-orang yang lemah, ya. Itu beliau disiksa sedemikian hebatnya, ya. Tidak terkecuali itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul itu banyak sekali kisah-kisah orang yang berilmu tapi mereka teguh di atas jalan hidayah, kemudian mereka pun mendapatkan ujian yang sangat berat, ya. Dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Lut, Nabi Nuh sampai kepada Rasulullah SAW, ya. Tidak terkecuali itu adalah keturunan dari Rasulullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang juga disiksa, ya, dibakar hidup-hidup oleh seorang raja Namrud, raja yang angkuh, ya. Maka Allah berfirman kepada api, wahai api, menjadi dinginlah engkau untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sehingga Nabi Ibrahim dibakar di dalam api yang menyala-nyala, beliau tetap hidup dan tidak merasakan panas, ya. Ini salah satu contoh-contoh orang yang mendapatkan orang yang berilmu, kemudian mereka menjaga ilmunya, kemudian mereka mendapatkan ujian dan cobaan, sehingga orang-orang pun ikut teguh bersamanya. Ya, tidak terkecuali adalah Rasulullah SAW. Ya, beliau pernah sedang tawaf di depan Ka'bah, dilempari kotoran unta oleh paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab, sehingga membuat anaknya, putrinya menangis, membersihkan kotoran dari badan sang ayah. Ya, Fatimah menangis, membersihkan kotoran-kotoran unta dari punggung ayahnya di depan Ka'bah yang dilemparkan oleh paman beliau sendiri karena beliau tidak suka dengan Rasulullah SAW. Ya, maka sampai hari ini itu bisa kita lihat, ya, salah satu kamar mandi kamar mandi di daerah Masjidil Haram itu adalah bekas rumahnya Abu Lahab, ya, diabadikan untuk kamar mandi, untuk WC, ya, untuk pembuangan kotoran, ya, sebagai wujud penghinaan kita terhadap Abu Lahab karena memang rumahnya adalah dekat dengan Baitullah ataupun Ka'bah, ya. Dan apakah Rasulullah SAW itu mundur dari perjalanan dakwah? Tidak, ya. Bagaimana Rasulullah SAW tatkala beliau hijrah dari Mekah, diusir oleh penduduk Mekah, kemudian beliau hijrah ke daerah Taif sebelum sampai ke Madinah, ya. Beliau berharap agar apa? Agar di kota Taif itulah beliau mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan dari orang-orang penduduk Taif. Ternyata tidak, ya. Maka kalau kita melihat bagaimana kisah Rasulullah SAW, ya, di kota Taif ini menyedihkan sekali, mas kalian, ya. Ada masjid tempat beliau diobati tatkala beliau luka, ya. Kemudian bersama anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Thabit, ya. Kemudian ada batu tempat yang menjadi saksi bahwasanya beliau pernah duduk di atas batu besar tersebut dalam kondisi merenung karena dihina, ya, kemudian diusir oleh penduduk Taif. Beliau naik ke sebuah bukit, ya,
sebuah pegunungan, kemudian dilempar oleh orang-orang kafir. Qadarullah, dengan izin Allah, batu tersebut menjadi penyangga tempat duduknya Rasulullah SAW dan sampai hari ini masih ada. Ya, ini menunjukkan apa? Betapa Rasulullah SAW itu pun tidak luput dari ujian orang-orang kafir Quraisy, ya, di saat itu. Namun beliau lulus di dalam ujian tersebut, ya. Maka Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau timpakan ujian yang berat untuk umatku. Ya, kenapa? Karena Rasulullah tahu kita adalah umatnya yang lemah, nggak sanggup memikul ujian-ujian yang berat. Ya, sehingga Rasulullah meminta kepada Allah agar Allah tidak menimpakan ujian yang berat kepada umatnya. Kecuali, ya, jadi ujian yang berat ini tetap akan ada sampai hari kiamat. Dan ujian tersebut adalah menimpa orang-orang yang keimanannya semisal dengan para nabi dan rasul. Kalau hari ini kita lihat umat sekalian, ujian yang terberat itu adalah ada pada saudara kita di Gaza, di Palestina. Hari ini mereka menahan lapar, hari ini mereka tidak ada minuman, hari ini mereka tidak ada keluarga. Anak-anak mereka juga habis dibunuh, ya, tapi mereka tetap tegar di atas jalan hidayah, ya. Mengapa ujian yang berat begitu dahsyat mereka rasakan? Karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah, ya. Karena Allah tahu keimanan mereka itu kuat, akidah mereka luar biasa, tauhid mereka betul-betul lurus dan sempurna, sehingga ujian mereka pun luar biasa, ya. Dan surga sudah ada di pelupuk mata mereka. Kalau kita masih bersulit-sulit, bersusah payah untuk menggapai keridhaan Allah, untuk menggapai surganya Allah. Kalau mereka surga dan ridha Allah sudah ada di pelupuk mata mereka. Tinggal mengedipkan mata, surga sudah ada di hadapan mereka. Inilah contoh-contoh orang yang berilmu dan mereka teguh di atas jalan hidayah. Mereka teguh menghadapi ujian dan berbagai cobaan. Dan orang-orang pun ikut teguh bersamanya. Ya, maka kalau ujian yang menimpa para nabi dan rasul tidak kita lihat, maka sering-seringlah mengupdate bagaimana kondisi saudara kita di Gaza. Itulah yang dialami sebagian para nabi dan rasul kita terdahulu. Ya, kalau di zaman Rasulullah mereka ada yang digergaji hidup-hidup. Kalau ini mereka ada yang dibakar hidup-hidup. Ya, dalam kondisi berada di kamp pengungsian dengan menahan rasa lapar, dengan tertidur, kemudian mereka dibakar dan dibombardir dengan genosida, ya, dan seterusnya, ya, sehingga kalau toh mereka hidup, mereka akan cacat, ya. Begitulah kejamnya, dahsyatnya keturunan dari Fir'aun laknatullah, ya. Semoga Allah melaknat mereka dari dunia dan di akhirat kelak, dan Allah menjadikan mereka sebagai bahan bakar api neraka jahanam, ya. Kemudian semoga Allah memenangkan dan memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita di Gaza. Baik, itu yang ke-14, ya. Kemudian yang ke-15 adalah agar kita teguh di dalam bertalabul ilmi dan semangat kita tidak mengendur adalah bekerja sama dengan akhwat fillah untuk mengadakan dan menghadiri halaqah ilmu, ya. Bekerja sama dengan akhwat fillah untuk mengadakan dan menghadiri halaqah ilmu. Maka seperti yang kita lakukan hari ini, kajian secara online itu diingatkan oleh teman kita di satu grup. Maka tangan-tangan yang mengetik ini nanti kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tangan yang mengeser kajian ini kelak akan menjadi amal pemberat kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya, siapa yang hadir, maka setiap yang hadir yang mengesernya mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah, ya. Ini yang disebut dengan amal jama'i, ya, amalnya terus menerus, ya, mengajak orang di dalam kebaikan, ya, seperti itu. Kemudian, ya, ini bekerja sama dengan akhwat fillah untuk menghadiri dan untuk mengadakan dan menghadiri halaqah ilmu, ya. Kemudian yang ke-16 adalah seorang muslimah harus memiliki batas standar dalam keseriusan mencari ilmu. Nah, ini, ya, umat sekalian yang di KIM ini harus mempunyai batas standar. Apa batas standar kita di dalam belajar
tarbiyah hari ini. Seorang muslimah harus memiliki batas standar dalam keseriusan mencari ilmu. Apa batas standarnya? Apa target-target kita di dalam bertalabul seperti ini? Jangan sampai 2 jam yang kita tinggalkan, ini tidak ada maknanya di hadapan Allah. Maka kita harus punya standar. Apa targetnya? Target tertinggi adalah besok saya harus menggantikan Umi Lydia. Seperti itu ya. Boleh seperti itu. Ya. Besok saya harus menyampaikan dakwah juga. Ya, kemana? Ke seluruh penjuru, minimal kepada orang-orang terdekat kita, kepada teman-teman. Itu batasnya, ya. Atau minimal itu batas maksimalnya. Batas minimalnya itu adalah kita mendapatkan ilmu dan kita mengamalkan ilmu tersebut. Nah, itu batas ya. Kita mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, ya. Karena memang setiap kita itu adalah seorang dai yang berhak menyampaikan ilmu kita kepada orang lain, ya. Jangan sampai apa yang disampaikan tidak mampu difahami, ya. Dalam kondisi kurang enak badan nggak apa-apa, ya. Dalam kondisi batuk nggak apa-apa. Semoga semua ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi seorang muslimah harus memiliki batas standar dalam keseriusan mencari ilmu, ya. Minimal itu adalah mengamalkan untuk diri sendiri, ya. Termasuk itu adalah apapun materi yang sudah disampaikan, yaitu kita amalkan, kita renungi. Yang namanya ilmu itu diulang-ulangi, ya. Yang namanya ilmu itu diulang-ulangi. Kemudian yang ke-17, ya, supaya kita tidak mengendur semangatnya di dalam bertalabul ilmi adalah meminimalisir persahabatan dengan orang yang tidak memperhatikan masalah ilmu dan tidak menganggapnya sebagai urusan agung, ya. Diminimalisir. Tambahkan dalilnya di surat Az-Zukhruf ayat 67. Ya, yang ke-17 ini ditambahkan dalilnya di surat Az-Zukhruf ayat 67. Az-Zukhruf itu adalah surat ke-43 ayat 67. 43 ayat 67. Ya, di halaman 494. Saya bacakan artinya. Teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Ya, teman-teman karib hari itu saling bermusuhan satu sama lain. Jadi nanti di dalam neraka ini ada orang yang saling berkelahi satu sama lainnya. Satu menjadi musuh bagi yang lain. Ya, teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa. Nah, ini ya, di ayat ini dijelaskan nanti pada hari kiamat satu sama lain itu saling bermusuhan kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu saling membantu satu dengan yang lainnya, ya, saling membantu satu dengan yang lainnya, ya. Jadi tidak bermusuhan, ya. Bahkan dengan izin Allah, sahabat-sahabat itu mampu memberikan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah urgennya kita memiliki teman-teman yang solih, sahabat bersahabat dengan orang-orang yang baik, ya. Kenapa? Sahabat yang baik itu nanti bisa memberikan syafaat dengan izin Allah Azza wa Jalla. Sedangkan teman yang buruk, ya, itu nanti satu sama lainnya saling bermusuhan, ya, satu dengan lainnya. Kemudian yang ke-18, ya, meresapi kelezatan mencari ilmu. Meresapi kelezatan mencari ilmu seperti orang yang berhasil memperoleh hukum sebuah masalah setelah menempuh jalan pembahasan, kajian, dan banyak berbanyak. Jadi meresapi kelezatan mencari ilmu. Di saat badan sedang sakit, hidung meler, badan terasa demam, enaknya tidur, tapi Allah paksa kita untuk mendengarkan kajian. Allah paksa kita untuk mengikuti kajian, ya. Maka ini merasakan kelezatan mencari ilmu. Rasanya berbeda umat sekalian, ya. Tatkala kita sedang sehat, ya, menuntut ilmu dengan kita kurang fit badannya, menuntut ilmu, maka semoga keberkahan, ya, bagi kita yang kita dapatkan, ya. Dalam kondisi sakit pun kita tetap menuntut ilmu.
diresapi kelezatannya. Masya Allah ya. Lagi baca Quran, hidung meler. Lagi baca Quran, misalnya ya, lagi baca zikir, batuknya datang, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi meresapi kelezatan mencari ilmu. Jadi ada kelezatan tertentu mencari ilmu. Kalau saya dulu boleh menyampaikan sebagai motivasi untuk kita bersama umat sekalian ya, dulu di tahun 90-an, 92, 93, saya waktu mengikuti halakoh bersama ustadz saya, itu kita dulu naik angkot namanya ya. Angkot itu 500 rupiah di waktu itu. Nah, kemudian apa? Karena irit ya, waktu itu kita sedang kuliah ya, jadi uang jajan juga terbatas, sehingga waktu berangkat kajian 2 kali naik mobil, itu 1 kalinya jalan kaki ya. Kemudian yang satunya itu kita naik mobil, seperti itu seterusnya ya. Pulangnya juga seperti itu, naik mobil berangkatnya, pulangnya nanti jalan kaki. Kenapa? Ngirit uang sakunya. Kenapa? Kalau 2 kali 4 kali naik mobil, nanti khawatir kuliahnya nggak bisa, nggak ada transportnya habis. Ya kan waktu itu kita uang kuliahnya dijatahi oleh orang tua ya, seperti itu. Tapi terasa Masya Allah ya, di saat perjalanan kurang lebih 2 kilo perjalanan ya, berangkat 2 kilo, pulang 2 kilo, 4 kilo, itu berjalan kaki, pulang sampai rumah sudah terasa lelah. Tapi nikmatnya terasa sampai sekarang. Ya, nikmatnya terasa sampai sekarang. Dan tak jarang sesekali saat sedang berjalan kaki ya, itu dilanda hujan sampai kaos kakinya basah, sepatu basah, gamis-gamisnya basah. Yang nggak basah cuman buku untuk kajiannya ya. Jilbab-jilbabnya pun basah, semua dihempas air hujan. Bawa payungnya juga terbawa angin dan seterusnya. Masya Allah, nikmatnya luar biasa ya. Tapi kalau hari ini kita dipermudah adanya kajian online ya. Dulu nelpon itu pakai telepon rumah, belum ada HP ya, seperti itu. Jadi nggak bisa izin sembarangan. Kalau izin itu kena IQOP. IQOP-nya apa? Suruh hafalan 1 juz, menghafal 1 juz. Nanti di pertemuan akan datang disetorkan. Sekali izin. Nah, seperti itu. Kalau kita sekarang ini enggak, izin ya izin aja. Ya, seperti itu. Maka berbeda ya. Berbeda kelezatannya, kelezatan mencari ilmu tersebut. Ya, maka saya sampaikan pada teman-teman saya di MTC ini, murid-murid di MTC, kalian sekarang ini mudah, dipermudah oleh Allah untuk belajar. Semuanya dipermudah. Dulu kami berjalan kaki dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kenikmatan itu kami rasakan sampai hari ini. Andaikan dulu tidak digembleng oleh Allah dengan seperti itu, mungkin saya menjadi orang yang terlena. Ya, tapi karena merasakan, Masya Allah, ya, sekali izin harus setor 1 juz hafalan. Seperti itu di hukumnya. Ya, setiap kali izin. Ya, kecuali izin syar'i, betul-betul syar'i sakit. Tapi kalau sekedar alasannya nggak jelas, itu kita dihukum sama ustadznya. Sampai seperti itu. Ya, dan itu bisa kita rasakan manfaatnya setelah kita dewasa ataupun tua. Masya Allah, saya bersyukur. Saya memuji Allah. Ya, andaikan dulu saya tidak dihukum oleh ustadz saya seperti itu, oleh murabi saya seperti itu, mungkin saya tidak seperti ini hari ini. Ya, ini buah dari apa? Dari penggemblengan dakwah yang kita rasakan dulu, ya, sehingga endingnya sampai sekarang. Walaupun sekarang juga kita nggak mungkin menghukum murid kita dengan hukuman seperti itu, ya. Cukuplah bagi kita itu untuk menyindir mereka, itu sudah cukup. Sindiran itu bagi orang yang beriman itu sudah pukulan panas. Ya. Berbeda dengan dipukul anak kecil, ya, anak kecil kalau disindir nggak ngerasa, tapi dia harus dipukul misalnya tangannya, ya baru merasakan. Itu berbagi sedikit ya pengalaman tatkala dulu kami menuntut ilmu ya. Jadi meresapi kelezatan mencari ilmu. Pulang dari kajian itu nggak kayak sekarang ya. Tinggal makan, tinggal ini tidak ya. Kita tidak seperti itu dulu ya. Bahkan dibatasi ya, karena memang kita dulu jauh dari orang tua ya. Harus kumpul bersama keluarga ya, dan semuanya sudah dibatasi ya, seperti itu. Tapi sekali lagi itu kita nikmati ya, sampai kita merasakan nikmatnya mencari ilmu, nikmatnya hidup di atas ilmu ya, seperti itu. Kemudian yang ke-19 ya, sebuah masalah setelah menempuh jalan pembahasan, kajian, dan banyak bertanya. Yang ke-19 adalah berdakwah kepada Allah, di mana engkau akan ditanya.
apa hukum ini, apa hukum itu, sehingga hal itu akan mendorongmu untuk mencarinya. Ya, terkadang guru sekalian ya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perjalanan dakwah kita ini ya, yang terkadang kita ini masih awam, hukum-hukum belum tahu, tapi mungkin itu juga bisa dirasakan oleh para umat sekalian, tatkala kita kumpul keluarga ataupun tetangga kita yang melihat kita ya, yang sudah belajar, sudah hijrah, tak jarang mereka bertanya tentang sebuah hukum yang kita sendiri tidak bisa menjawabnya. Ya, terkadang hukum warisan, terkadang hukum fikih, terkadang hukum-hukum yang lainnya yang berkenaan dengan syariat. Yang tak jarang juga kita nggak tahu ilmunya. Kenapa demikian? Ini cara Allah memberikan kesempatan untuk kita, memicu kita untuk apa? Untuk terus belajar. Ya. Maka tatkala kita yang sudah hijrah ini dianggap oleh orang lain seolah-olah kita itu paham dari semua disiplin ilmu, ya, dari segi fikihnya, ditanya tentang hukum faraid, ditanya tentang hukum waris, ya, ini merupakan membutuhkan ilmu-ilmu tersendiri, hukum muamalah, ya, dan sebagainya. Maka ini umat sekalian, tatkala kita mendapatkan pertanyaan dari murid kita, dari teman kita, dari keluarga kita, ataupun tetangga kita, ini menunjukkan kita harus lebih serius lagi di dalam belajar. Ya. Serius lagi di dalam belajar. Ya. Berdakwah kepada Allah, di mana engkau akan ditanya, apa hukum ini, apa hukum itu, bagaimana hukumnya ini. Seolah-olah kita bisa memutuskannya, padahal belum tentu kita juga memahami isi dari pertanyaan tersebut. Ya, seperti itu. Berdakwah kepada Allah di mana engkau akan ditanya apa hukum ini, apa hukum itu, sehingga hal itu mendorongmu untuk mencarinya. Ya, kalau kita sudah ditanya orang ini dan itu, pasti itu membuat kita semakin bersemangat. Ya, ini pukulan sebenarnya untuk kita. Allah menggiring orang lain untuk bertanya dengan kita, yang kita nggak tahu jawabannya. Maka tugas kita yang tidak tahu jawabannya itu adalah belajar, bertanya, ya, membahas dan mengkaji ilmu-ilmu, membaca buku. Banyak sekali cara kita untuk menepis, mengikis kebodohan yang ada pada diri kita. Ya, kalau sekali ditanya nggak tahu mungkin wajar, 2 kali ditanya wajar, 3 kali ditanya wajar. Kalau sudah berulang kali ditanya nggak tahu, ini juga nanti membuat orang lain menjadi curiga. Ini selama ini orang ini belajar apa? Kok semua yang ditanya nggak tahu? Walaupun sebenarnya kalau kita memang nggak tahu jawabannya, itu adalah sebagian dari bentuk kesempurnaan keimanan seseorang adalah dia menjawab la adri. Maaf, saya tidak tahu. Ya, seperti itu. Ini juga merupakan kesempurnaan, bagian kesempurnaan ilmu seseorang adalah tak kala dia ditanya dia menjawabnya la adri. Kalau jawaban tersebut benar-benar kita tidak tahu. Tapi kalau jawabannya yang ditanya kita tahu pertanyaannya, ya harus kita jawab. Ya, kenapa? Karena memang itu menjadi ladang amal soleh kita. Ya, misalnya ditanya tentang apa itu surat apa yang berkenaan dengan ini, ya kita tahu maka kita sampaikan. Kalau belum mampu menafsirkannya, bukalah tafsir dan seterusnya, ya, seperti itu, supaya kita tidak salah di dalam menafsirkan ayat. Ya. Berdakwah kepada Allah di mana engkau akan ditanya apa hukum ini, apa hukum itu, sehingga hal itu akan mendorongmu untuk mencarinya. Ya. Kemudian yang ke-20 adalah membaca kisah para wanita yang alimah dan bagaimana mereka mencari ilmu. Ya, membaca kisah para alimah. Siapa alimah? Alimah itu adalah wanita yang berilmu, disebut alimah. Kalau laki-laki yang berilmu disebut alim, ya, orang yang mengetahui, orang yang alim itu dari jenis laki-laki. Kalau alimah itu adalah wanita yang berilmu, ya. Membaca kisah para wanita alimah dan bagaimana mereka mencarinya, cari ilmu, ya. Hal tersebut misalnya itu adalah Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah itu adalah seorang alim dan abid. Alim adalah orang yang berilmu, abid adalah ahli ibadah. Ya,
Begitu juga dengan seluruh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian begitu juga dengan Aisyah, maksud saya Aisyah itu adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq, istri dari Rasulullah SAW. Ya, beliau itu menghafalkan, meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Sehingga tatkala Rasulullah SAW wafat itu para sahabat Umar, kemudian ayah beliau sendiri Abu Bakar, Utsman, Ali itu bertanya kepada Rasulullah, bertanya kepada Aisyah. Ya, bahkan Imam Bukhari, ya, Abu Hurairah, ya, itu bertanya hadis kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu istri Rasulullah yang cerdas. Ya. Sehingga banyak sekali hadis-hadis yang kita dapatkan yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dari Aisyah, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu banyak. Ini menunjukkan apa? Betapa ibunda Aisyah adalah wanita yang alimah. Ya, bagaimana alimahnya ibunda Khadijah tatkala beliau mendapatkan suami beliau bernama Rasulullah SAW, ya, sedang berdakwah sementara beliau tidak ada yang bisa beliau berikan kepada Rasulullah, maka beliau mengatakan apa? Wahai Rasulullah, kalau nanti aku sudah tiada, sudah wafat, ya, kemudian dakwahmu belum tersampaikan ke sebuah negara, kemudian engkau hendak menyeberangi sungai, tetapi engkau tidak memiliki perahu untuk berlabuh menyeberangi sungai tersebut, maka galilah kuburanku. Gali kuburanku, kata Khadijah, ya, dan galilah kuburanku dan ambillah tulang belulangku. Engkau gunakan sebagai perahu untuk engkau menyeberangi sungai untuk menyampaikan risalah dakwahmu. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang bisa diberikan oleh Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, sampai seperti itu alimnya seorang Khadijah. Ya, belum lagi Khonsa dan seterusnya. Banyak sekali wanita-wanita yang piawai di dalam menuntut ilmu. Ya, ini kalau kita terbiasa membaca sirah, ya, bagaimana kisah-kisah sahabiyah di dalam belajar menuntut ilmu, ini kita akan tercengang. Kita ini nggak ada apa-apanya dengan mereka. Kita ini nggak ada seperempatnya dengan mereka, kesemangatan mereka. Ya, belum lagi dari kalangan ikhwannya ataupun laki-laki. Ya, bagaimana dulu Imam Asy-Syafi'i menuntut ilmu. Ya, pernah satu malam Imam Asy-Syafi'i tersebut itu menuntut ilmu, ya, beliau bermalam di rumah temannya, kemudian beliau tidak tidur, ya, kemudian disuguhkan buah, ya, jadi semalaman beliau hanya makan buah dan tidak sholat tahajud, tidak sholat witir, dan tidak membaca Al-Quran. Kemudian dilaporkan oleh si anak tuan rumah tersebut kepada ayahnya, wahai ayah, sesungguhnya temanmu Imam Asy-Syafi'i itu dari sore, dari ba'da Isya itu beliau nggak bangun-bangun, nggak sholat tahajud, nggak baca Quran, ya, tapi beliau cuma makan buah, belajar. Kemudian ditanyakanlah oleh temannya, wahai Imam Asy-Syafi'i, apakah benar tadi malam engkau tidak sholat tahajud? Iya, betul. Ya, semalaman pekerjaanku hanya makan buah yang banyak, dan aku hanya belajar dan menulis. Kemudian aku pergi ke masjid. Jadi dari ba'da Isya sampai sholat subuh beliau nggak ngambil air wudhu karena nggak batal. Ini Imam Asy-Syafi'i, keseriusan beliau di dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian apa? Dikatakan, semalam aku mendapatkan wahyu yang harus aku tuliskan, sehingga itu aku bukukan. Ya, jadi dari ba'da Isya sampai subuh itu menulis, belajar. Maka orang-orang alim itu ditanyakan, mana yang lebih mulia, wahai Imam? Orang yang membaca Al-Quran, orang yang sholat tahajud semalaman suntuk membaca Al-Quran, dengan orang yang hanya membaca-baca buku. Ya, ketahuilah, ya, bahwasanya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran, orang yang sholat tahajud, itu pahalanya hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang belajar, baca buku semalaman suntuk itu, dia belajar untuk umat, pahalanya untuk umat. Sedangkan orang yang sholat tahajud,
orang yang baca Quran itu pahalanya hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ke-21 ya, mengetahui pahala ilmu setelah kematian. Mengetahui pahala ilmu setelah kematian. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya selain 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakannya. Ya, ini poin yang terakhir ya anak sekalian ya. Ini agar muslimah tetap bersemangat di dalam bertolabul ilmi ya, dan semangatnya tidak mengendur. Itu adalah poin yang ke-21, mengetahui pahala ilmu setelah kematian. Ya. Jadi ilmu, jika anak Adam meninggal dunia, terputus amalannya selain 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah adanya ketakwaan kepada Allah. Ya, ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu adalah kriterianya adalah adanya ketakwaan kepada Allah. Semakin ilmu bertambah, takwanya bertambah kepada Allah. Semakin ilmunya bertambah, kesesuaiannya dengan sunnah. Ilmu yang didapatkan sesuai dengan sunnah. Ya. Kemudian adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Ya. Saya ulangi sedikit. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat adalah adanya ketakwaan kepada Allah. Rasa takwanya bertambah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah kesesuaian dengan sunnah. Ilmu yang didapatkan kalau tidak bertentangan dengan sunnah, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Berarti bukan ilmu yang sesungguhnya. Ya, kesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah ciri ilmu yang bermanfaat adalah adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Adanya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin itu mas sekalian ya, materi kita pada siang hari ini sudah jam 12:15. Ini kita gunakan untuk tanya jawab ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disaringkan ya. Sebelumnya saya tutup terlebih dulu, nanti saya kembalikan kepada host ya, kepada MC-nya. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah mengatakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan mewafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Kebenaran datang dari Allah, kekurangan ataupun kehilapan itu datang dari saya pribadi. Pada Allah saya memohon ampun, pada aturan sekalian saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakillahu khair. Wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustazah. Masya Allah materi kita meneruskan dari pekan yang kemarin mengenai semangat mencari ilmu ya, talabul ilmu. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa kami amalkan, bisa menjadi penyemangat kami untuk terus semangat untuk menuntut ilmu yang syar'i dan selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Baik, alhamdulillah. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya kepada Ustazah boleh langsung raise hand dan bertanya kepada Ustazah. Tafadholi Ummahat. Ada yang mau bertanya? Silakan. Masya Allah ya. Sebenarnya kalau yang semangat ini ya Ustazah ya, kita kadang-kadang kan, oh ini Masya Allah, Umi Yuli, tafadholi Umi Yuli. Ya, Langsung Afwan. bertanya kepada Ustazah. Ya, Ustazah. Afwan, izin bertanya, Ustazah. Iya, Untuk silakan. Sholat apa tadi? Sholat wudhu. Kalau kita berwudhu, kita kan wudhu. Habis itu sholatnya itu ada niat khusus nggak? Atau bacaan juga seperti sholat gitu ya? Iya. 2 rakaat gitu. Misalkan kita batal 3 kali, misalkan kita aktivitas di rumah seharian gitu ya. Batal mungkin 5 atau 4 kali itu kita wudhu, kita sholat gitu ya. Seperti itu atau bagaimana? Jazakallahu khairan Ustazah. Baik, ya langsung dijawab ya. Iya, baik. Tafadholi Ustazah. Ya, baik ya. Tentang sholat sunnah wudhu ya, apakah ada niatnya? Ada ya. Niatnya adalah niat sholat sunnah wudhu ya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu pernah menyebutkan di saat beliau sedang duduk-duduk berhalakoh bersama sahabatnya di Masjid Nabawi, tiba-tiba lewatlah seorang yang
seseorang laki-laki ya yang menenteng sandalnya, kemudian janggutnya basuh bekas air wudhunya. Ya. Kemudian beliau tidak berkata-kata, langsung sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu. Jadi syarat sholat sunnah wudhu itu ya itu adalah setelah berwudhu itu tidak berkata-kata kepada orang lain. Ya, jadi nggak ngomong-ngomong dengan setelah wudhu, baca doa setelah wudhu, langsung menuju tempat sholatnya. Itu syarat sholat sunnah wudhu. Jadi tidak berkata-kata kepada manusia. Ya, walaupun di situ ada siapa misalnya ya, ini tidak berkata-kata. Dia langsung ambil setelah wudhu, baca doa setelah wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Niatnya di dalam hati, ya Allah saya berniat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Ya, kemudian mengangkat takbir, kemudian sholatnya 2 rakaat. Ya, ini yang disebut dengan sholat sunnah wudhu. Ya, kemudian kalau sahabat tersebut itu disebutkan ya, Rasulullah menyebutkan kalau kalian ingin melihat penghuni surga maka lihatlah Bapak itu. Dilihat setiap hari sampai 3 kali berturut-turut Rasul mengatakan kalau kalian ingin melihat penghuni surga lihatlah sipulan itu. Ya, kemudian di setiap kali beliau menjelang jam 12 ya saat Rasulullah sebelum Bilal mengumandangkan azan beliau mengambil air wudhu ya kemudian beliau melewati majelis Rasulullah SAW hanya lewat saja tidak duduk di majelis tersebut kemudian janggut beliau itu basah dengan air wudhu ya setelah beliau lewat Rasulullah mengatakan pada sahabatnya kalau kalian ingin melihat penghuni surga maka lihatlah sipulan itu ya beliau setiap kali setelah sholat setelah berwudu itu beliau langsung sholat 2 rakaat tanpa berkata-kata ya seperti itu wallahu a'lam ya jadi ini yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah ya jadi setelah wudu jadi syarat sholat wudu itu apa tidak berkata-kata kepada seseorang ya berbeda dengan kalau kita sholat sunnah masjid kita sudah ngobrol dulu sebentar ditanya-tanya orang baru kita sholat sunnah tahiyatul masjid boleh tapi kalau sholat sunnah wudu tidak berkata-kata kepada siapapun setelah wudu langsung menuju tempat sholatnya memakai mukena menutup aurat langsung sholat 2 rakaat itu syarat sholat sunnah wudu niatnya sholat sunnah wudu ya di dalam hati ya kemudian mengangkat takbir kemudian membaca surat sesuai dengan yang kita inginkan dan salam seperti sholat sunnah yang lainnya seperti itu ya. Oh, tamam Ustazah, Masya Allah. Jadi selama ini juga kadang gitu Ustazah. Kalau sholat sunnah wudhu nggak langsung sholat, mau apa dulu gitu. Jadi memang asalnya tidak berkata-kata, langsung saja ya Ustazah ya. Ya, iya, Masya tidak Allah. berkata-kata, tidak beraktivitas, tapi langsung sholat 2 rakaat. Maaf Ustazah, kalau misalnya jika ada uzur gitu ya, ada yang uzur gitu, terus kita nggak langsung sholat gitu, tapi apa namanya, ada jeda gitu, kira-kira mungkin 10-15 menit gitu Ustazah, gimana Ustazah? Apa bisa begitu? Kalau uzurnya syar'i boleh. Ya, Oh, itu nah. sudah niat kan dalam hati ya Allah saya niat wudhu ini kemudian mau sholat sunnah 2 rakaat tapi sebaiknya kalau memang ada uzur disempatkan dulu sholat sunnah Sholat dulu terlebih dahulu. Masya Allah. baru Nah, Ustazah. melanjutkan pekerjaannya ataupun aktivitasnya ya jadi sholat sunnah dulu 2 rakaat baru ini kecuali kalau memang kita tidak niat sholat sunnah wudhu ya kita tidak berniat itu lain lagi ya jadi sebaiknya setelah berwudhu itu walaupun ada agenda lain yang memang penting sempatkan dulu barang 2 atau 3 menit sholatnya baca yang pendek-pendek saja atau membaca Al-Fatihah saja ya mungkin utamanya sholat sunnah wudhu seperti Oh, itu. Masya Allah. Jazakillahu khair Ustazah Pak pencerahannya, Yamin, ya. Masya Allah. Selanjutnya, tafadholi Umi Ani. Nah, Ustazah, Ya. apa Ustazah, Ana sebetulnya cuma itu Ustazah, penasaran aja kan selama ini kita mendengar kisah tadi yang Ustazah ceritakan tentang itu ya seorang ibu yang anaknya bicara. Iya. Selama ini kan disebutkan ada seorang ibu yang anaknya bicara, tapi nggak disebutkan namanya. Ternyata Iya. namanya Maya ya Ustazah? Iya, ya anaknya Sumayyah. Jadi ada 3 bayi yang masih anak bayi yang bisa berbicara. Disebutkan di dalam kisah tersebut. Salah satunya itu adalah pertama itu bayinya Sumayyah, ya, bayi Sumayyah, ya. Yang kedua itu adalah bayinya anak bayi yang menyidangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf itu ditarik oleh kisah Israiliyat ya, itu disebutkan baju Nabi Yusuf itu ditarik oleh Zulaikha
dari belakang, tapi justru sebaliknya Nabi Nabi Yusuf itu difitnah oleh Zulaiha seolah-olah dialah yang menarik Nabi Yusuf. Kemudian para hakim mengatakan, lihat bajunya. Kalau bajunya terkoyak dari depan, berarti yang salah itu adalah Nabi Yusuf. Tapi kalau bajunya terkoyak, robek maksudnya, sobek dari belakang, berarti yang salah itu adalah Zulaiha. Ya, tetapi karena memang kedudukan Zulaiha ini adalah istri seorang pembesar Mesir saat itu, maka Nabi Yusuf ini tersudutkan. Akhirnya apa? Dihadirkanlah anak bayi. Kemudian anak bayi tersebut mengatakan, yang salah itu adalah Zulaiha, yang benar itu adalah Nabi Yusuf. Ya, jadi ada dua ya. Satu, bayinya Zulaiha, yang kedua itu adalah bayi yang menyidangkan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang ketiga itu adalah bayi yang menyidangkan salah satu sahabat Rasulullah yang dituduh berzina. Ya, yang dituduh berzina. Ya, saya lupa namanya. Itu kisah Israiliyat juga. Kalau di hadis itu disebutkan itu kisahnya dhaif, ya, hadisnya dhaif ya, tapi itu bisa menjadi apa namanya itu motivasi juga untuk kita, ya. Jadi disebutkan tatkala sahabat tersebut dituduh berzina, ya, itu adalah anak dia, maka bayi, saya lupa nama sahabat tersebut ya. Seorang itu ya, Seorang sahabat yang dituduh berzina dan anak kecil itu mengatakan dan dia mengatakan ini anak dari hasil aku berzina dengan si fulan. Kemudian anak itu mengatakan ayahku bukan dia, tapi dia menyebutkan ayah dia adalah ibunya berzina dengan laki-laki lain. Itu disebutkan di dalam sejarah ada 3 bayi yang bisa berbicara saat bayi tersebut belum punya gigi, masih bayi. Ya, seperti itu ya. Nabi Isa ya, Ustaz ya? Satu lagi Nabi Isa ya, Ustaz? Lupa Umi ya, Nabi siapa itu ya? Nabi Isa kan bicara waktu bayi kan, Ustaz? Iya, Nabi Isa berbicara waktu bayi, ya. Ya, Nabi Isa juga ya. Nah, kemudian ada satu lagi bayi yang berbicara selain dari Nabi Isa itu, dari rakyat biasa. Itu ada seorang pemuda, ya, seorang wanita berzina dengan laki-laki lain. Kemudian dia mengatakan bahwa oh anaknya iya, ya betul Nabi Isa ya betul-betul ya. Maryam ya, kisah Maryam ya. Ya, Maryam yang mengatakan kalau ibunya itu pezina. Kemudian Nabi Isa berbicara kalau dia itu anaknya anaknya Maryam tapi bukan hasil berzina. Iya betul ya, Nabi Isa alaihissalam. Ya betul. Ya, jadi itu ya kisah-kisah anak kecil yang bisa berbicara dengan izin Allah Azza wa Jalla. Baik Ustazah, satu lagi Ustazah, karena Ana juga suka kisah Ustazah. Tadi Ustazah menyampaikan Imam Syafi'i bermalam ya. Itu kalau nggak salah bermalam di rumahnya Imam Hambal kan ya Ustazah, atau Imam Iya, Hanafi? mungkin ya. Salah satu rumah temannya Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Ya, Hambal. Iya. Makanya beliau saking senangnya bertemu dengan Imam Hambal, Iya. dia akan ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Buah-buahan yang banyak. Imam Hambal itu rizkinya sangat halal, tidak diragukan, sehingga beliau tidak ragu makan semua makanan yang disajikan Iya, gitu. betul ya. Ya, itu ya Baik, kisahnya ya. itu saja Ustazah, Ana Iya, penasaran iya, aja. iya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Umi Novida, tafadhali Umi. Ya, baik, jazakan kasiran Umi Putri. Oh iya. Assalamualaikum Ustaz Jati. Iya. Ya, ini hanya mau bertanya ya. Saya pernah bermajelis, jadi masuk ke masjid. Jadi sebelum duduk saya mau sholat tahiyatul masjid. Iya. Tapi itu di waktu asar. Terus Iya. saya ditegur sama teman, katanya setelah asar tidak ada sholat. Jadi itu bagaimana saja? Tidak ada pasal tahiyatul masjid? Ya, ya baik ya. Tentang sholat sunnah sebelum asar ya. Jadi betul ya, ada sholat yang tidak dianjurkan sholat sunnah itu adalah yang di waktu asar. Hanya saja sholat sunnah tahiyatul masjid ini sunnah dikerjakan kapan saja kita memasuki masjid. Ya, kapan saja memasuki masjid boleh. Kecuali larangan sholat itu ada 3. Rasulullah. Pertama, saat matahari menjelang terbit, ya. Kemudian saat matahari pas tepat di atas kepala. Yang ketiga, saat matahari tenggelam atau sunset, ya, waktu matahari sudah bulat
ke oren-orenan, ya itu matahari menjelang terbenam, 3 waktu itu yang diharamkan untuk sholat. Kenapa diharamkan? Karena di 3 waktu itulah setan sedang bekerja. Nah, sedangkan sholat sunnah yang lainnya itu diperbolehkan, ya. Apalagi kalau kita memasuki sholat, memasuki masjid. Yang dilarang itu adalah, yang mungkin yang dimaksud dilarang oleh teman antum sekalian itu adalah sholat sunnah menjelang atau qobliyah asar. Ya, qobliyah asar memang tidak ada anjurannya, ya. Nah, tapi kalau sholat sunnah tahiyatul masjid itu diperbolehkan dengan catatan tidak dalam waktu 3 ini. Saat matahari terbit, saat matahari tepat di atas kepala jam 12 ataupun tidak ada bayangannya, dan saat matahari tenggelam. Selain dari 3 waktu ini, kalau kita ingin sholat sunnah tahiyatul masjid itu diperbolehkan, insya Allah. Oh, jadi boleh. Ya, waktu itu saya mau sholat tahiyatul masjid, tapi setelah jadi waktu majelisnya itu setelah asar masuk masjid kita kan kumpul, nah dia mau sholat tahiyatul masjid, jadi ditegur gitu katanya. Jadi setelah asarnya tidak boleh lagi sholat yang lain katanya. Padahal saya hanya sholat tahiyatul masjid. Jadi boleh ya saja ya. Iya. Jadi insya Allah boleh ya Bu ya. Sholat ya. walaupun ba'da asar, asalkan jangan di 3 waktu itu. Saat matahari terbit, di atas kepala dan terbenam. Terbenam. Iya. Ya, sekian kasih saja atas pencerahan. Naam, bisa satu lagu Ustazah? Iya, boleh ya. Ya, silakan Umi Ike, tafadhol. Syukron. Ustazah mau bertanya, jika ada kesempatan itu apakah mungkin kita melakukan sholat zuhur dan sholat duha, Ustazah? Sholat apa tadi? Sholat suruk yang pagi. Suruk. Ya. Kemudian lanjut sholat duha pas waktu duha gitu, Ustazah. Iya. Jadi seperti ini. Baik. Insya Allah bisa ditangkap ya. Jadi sholat sunnah syuruk itu adalah, itu bisa batal sholat sunnah syuruk kita kalau kita sudah makan. Jadi gini, sholat sunnah syuruk itu kita dari ba'da subuh itu berzikir, zikir, baca Quran ataupun kajian, mendengarkan kajian, tapi kemudian batal misalnya karena buang angin ataupun pipis atau buang air besar, boleh. Kemudian wudhu, duduk lagi ataupun lanjutkan zikirnya lagi. Dan dengan catatan belum mengunyah makanan. Ya, jadi belum mengunyah makanan. Biasanya kan kita kalau habis subuh itu kan ada rasa laparnya. Maka sholat sunnah syuruk itu kita belum makan. Ya, belum ngemil-ngemil. Ya, belum ngemil-ngemil. Nah, ulama ini memperbolehkan wanita itu sholat sunnah syuruk walaupun di rumahnya. Dengan catatan tadi itu, dia setelah sholat subuh, itu dia berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Lamanya ya, durasi sholat syuruk itu adalah 1/4 jam dari waktu subuh. Ya, 1/4 jam. Misalnya subuh jam 5. Berarti waktu sholat sunnah syuruk itu jam 6:15. Ya, waktu syuruk itu jam 6:15. Misalnya kalau subuhnya jam 5 ya. Nah, waktu syuruk itu jam 6:15. Waktu duha itu dilebihkan sedikit ya, meskipun ada juga yang langsung menyambungnya dengan duha. Ya. Nah, namun kalau di hadis disebutkan waktu yang paling baik untuk sholat duha itu adalah saat matahari sepenggalah naik. Ya, sepenggalah naik itu seperti orang yang menombak. Ya, orang nombak itu kan ke arah atas sedikit ya, kurang lebih 90 derajat Celcius. Ya, 90 derajat ya. Seperti itu ya. 90 derajat kita itu membentangkan anak panah tersebut, seperti itulah arah matahari. Jadi matahari itu belum meninggi sekali dan juga tidak terlalu rendah. Nah, itu waktu yang diperbolehkan untuk waktu yang paling baik untuk sholat sunnah duha. Para muhadits menyimpulkan waktu searah tombak itu disebutkan sekitar pukul 8 sampai pukul 10. Ya, dari pukul 8 sampai pukul 10. Namun ini juga ada ikhtilat ya di kalangan muhadits ya. Ada yang mengatakan setelah sholat syuruk disambung sholat duha. Ya, setelah sholat syuruk disambung dengan sholat duha. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita ambil yang mana?
Ya, yang jelas waktu syuruk itu adalah 1 jam 15 menit setelah subuh. Ya, setelah kita zikir-zikir, terbit matahari kurang lebih 1 jam 1/4, kemudian baru sholat sunnah syuruk. Ya. Nah, kemudian nunggu sejenak sambil zikir-zikir lagi, baru sholat duha. Ada juga yang langsung dengan sholat duhanya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah. Seperti itu. Azan. Di sini Ya. azan. Ya. Iya. Terus Ustazah sedang azan Ustazah. Iya, sama di sini juga sedang azan. Nah, Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah selesai Ustazah? Iya, baik ya. Alhamdulillah. Sepertinya sudah azan berkumandang, alhamdulillah Ya, sudah ya, ya. selesai. Sesi tanya jawab juga alhamdulillah sudah disampaikan oleh para ummahat di sini. Masya Allah, jazakumullahu khairan haseron. Baik, Ana izin tutup kelas tarbiyah muslimah pada siang hari ini, Ustazah. Tafadhali ya, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kelas tarbiyah muslimah pada siang hari ini sudah ditunaikan dengan bimbingan Ustazah kesayangan kita, Ustazah Lydia Rusli. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ini, Allah berikan kepahaman dan senantiasa membimbing kita mendapatkan ilmu syar'i dan bertambah berkah ilmu yang disampaikan oleh Ustazah menjadi amal jariah untuk beliau. Jazakillahu khair wa barakallahu fiik Ustazah. Wafik Untuk semua barakallah. yang sudah hadir di kelas tarbiyah pagi menjelang siang ini, Ana ucapkan jazakumullahu khairan khairan, barakallahu fikum jami'an atas waktu dan kehadirannya. Ana selaku moderator mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antuna semua jika dalam membersamai ada kesalahan dan kehilafan karena sesungguhnya yang benar dan sempurna datangnya dari Allah dan kesalahan dan kekurangan pastinya datang dari anak semata. Kita tutup halaqah pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustazah. wabarakatuh. Barakallahu fiik.